Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang lelaki yang soleh, yaitu Sabit bin Ibrahim. Ia sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tidak sengaja dia melihat sebuah apel jatuh di luar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang berwarna merah marun tergeletak di tanah sampai membuat air liur Sabit keluar. Apalagi ditambah hari yang begitu panas dan rasa haus yang berlebih. Maka tanpa pikir panjang, lalu dipungutnya buah apel itu dan dimakanlah. Tetapi baru setengah ia makan, ia teringat bahwa buah apel itu bukan miliknya, dan dia makan tanpa izin pemiliknya. Dengan segera, ia pergi ke dalam kebun itu dan menemui pemiliknya untuk meminta dihalalkan buah yang telah dimakannya. Di dalam kebun, ia bertemu dengan seorang lelaki. Maka langsung saja dia berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap engkau menghalalkannya." Si lelaki menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku khodamnya yang ditugaskan menjaga dan mengurus kebunnya." Dengan nada menyesal, Sabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." Pengurus kebun itu memberitahukan, "Jika engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Tekad Sabit bin Ibrahim yang sudah bulat untuk pergi menemui pemilik kebun itu. Ia berkata kepada lelaki itu, "Tidak apa-apa, aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku, karena tanpa izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka." Akhirnya Sabit pergi juga ke rumah pemilik kebun itu, dan setibanya di sana, ia kemudian mengetuk pintu. Setelah pemilik rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan, seraya berkata, "Wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh keluar kebun Tuan. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Lelaki tua yang berada di depan Sabit mengamatinya dengan cermat. Lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak boleh menghalalkan kecuali dengan satu syarat." Sabit merasa khawatir dengan syarat itu, karena takut ia tidak dapat memenuhinya. Maka segera ia bertanya, "Apa syarat itu, Tuan?" Orang itu menjawab, "Engkau harus mengawini putriku." Sabit bin Ibrahim tidak mengerti dengan ucapan kakek tua itu. Maka dia berkata, "Apakah karena hanya aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu?" Namun pemilik kebun itu tidak memperdulikan pertanyaan Sabit. Ia malah berkata lagi, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia adalah seorang yang buta, bisu, dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh." Terkejutlah Sabit mendengar keterangan si pemilik kebun itu. Dia berbicara dalam hati, apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya? Kemudian pemilik kebun itu berkata lagi, "Selain syarat itu, aku tidak boleh menghalalkan apa yang telah kau makan." Lalu dengan mantap Sabit kemudian menjawab, "Aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya. Karena aku amat berharap Allah selalu meridhoiku, dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pernikahan pun terlaksana. Pemilik kebun itu mendatangkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah putrinya. Setelah pernikahan selesai, Sabit diperbolehkan untuk masuk menemui istrinya, dan waktu Sabit mau masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga?
Maka ia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Siapa sangka wanita yang ada di hadapannya, yang sudah resmi menjadi istrinya, itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi, Sabit terkejut karena wanita itu menyambut uluran tangannya. Sabit sempat tidak percaya menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya, dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan. Dengan mesra pula, kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya? Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta, mengapa?" Wanita itu kemudian berkata, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah." Sabit bertanya lagi, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli, mengapa?" Wanita itu menjawab, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridho Allah. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan?" Tanya wanita itu kepada Sabit, yang kini sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan, mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, "Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang akan menimbulkan kegusaran Allah Ta'ala." Sabit sangat amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata wanita soleha dan memelihara dirinya. Dengan perasaan bangga ia berkata tentang istrinya, "Ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap." Berjalannya waktu, Sabit dan istrinya yang soleha dan cantik hidup dengan rukun dan bahagia. Tidak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Demikianlah kisah yang bisa diceritakan tentang Sabit bin Ibrahim. Semoga banyak pelajaran di dalamnya yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.